Informasi terkini mengenai siklon tropis Pedi akan disampaikan Vena Kintan yang berada di kantor BMKG. Ya, silakan Vena dengan informasi terkini siklus tropis Pedi, Vena. Iya, Putri dan juga pemirsa, beberapa hari terakhir kita tahu di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini terjadi hujan lebat dan juga angin kencang. BMKG mendeteksi adanya siklon tropis Pedi dan kita akan langsung tanyakan apakah sebetulnya ada hubungan ataupun korelasi antara siklon tropis Pedi dengan hujan lebat dan juga angin kencang yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sudah bersama saya, Putri dan juga pemirsa, Kepala Pusat Meteorologi Publik, yakni Bapak Fahri Rojab. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Pak, menjawab pertanyaan saya tadi, Pak. Mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan, ini sebetulnya apa fenomena dari siklon tropis Pedi ini dan juga sebetulnya apa yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi? Ya, jadi siklon tropis Pedi adalah fenomena atmosfer atau fenomena cuaca yang terjadi di samudra ya. Siklon tropis namanya Pedi. Nah, ini bisa kita lihat, ini posisinya. Ini adalah siklon tropis Pedi, ada di Samudra Hindia sekitar 900 km sebelah selatan Jawa Barat ya. Nah, namun berdasarkan update terakhir mulai dari tadi malam jam 2 WIB siklon tropis Pedi sudah dinyatakan punah ya. Jadi Pak. siklon tropis itu kan punya periode hidup ya, dari tumbuh, matang, punah. Oke. Per tadi malam jam 2 WIB sudah dinyatakan punah. Oke, tapi yang kita penasaran nih Pak, siklon tropis Pedi waktu muncul sebelum punah nih tadi malam, kira-kira dampaknya apa yang terasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya? Iya, walaupun posisinya jauh jauh dari Indonesia, yang terdekat itu dengan Jawa Barat, Banten, tapi dampak tidak langsungnya itu bisa kita rasakan seperti hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh Jawa ya, Bali, NTB. Kemudian juga potensi angin kencang. Angin kencang juga bisa terjadi kemarin ya. Kemarin itu terbukti malam jam 19 itu ya. Iya. Nah, kira-kira bakal muncul kembali nggak sih Pak ini siklon tropis Pedi ini kan kemarin sudah punah pukul 2 WIB tadi? Ya, jadi di seluruh dunia ini ada 7 daerah pertumbuhan siklon tropis ya, perairan tempat tumbuhnya siklon. Salah satunya adalah di Samudra Hindia sebelah selatan Indonesia ini. Nah, di Samudra Hindia ini memang periode pertumbuhan atau musim tumbuhnya siklon antara November hingga April. Jadi selama periode ini masih ada potensi pertumbuhan siklon. Kalau rata-ratanya dalam setahun sekitar 1 sampai 2 siklon tumbuh dalam 1 tahun. Oke. Dari fenomena siklon tropis Pedi ini kira-kira faktor apa saja sih yang harus kita waspadai dari segi cuaca mungkin Pak? Iya, kalau kaitannya dengan siklon tropis, yang perlu kita waspadai adalah hujan lebat, angin kencang ya, yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, longsor gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Oke. Nah, mungkin juga Pak bisa kasih prediksi cuaca di Jakarta maupun kota-kota besar di Indonesia. Ini bagaimana cuacanya selama beberapa minggu dan juga beberapa bulan ke depan? Ya, yang jelas saat ini kita sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki periode musim hujan ya. Namun puncak musimnya belum. Puncaknya belum, Pak? Belum. Puncak musim hujan untuk sebagian besar wilayah Indonesia kita perkirakan antara Januari hingga Februari ya. Nah, ini yang masih perlu kita waspadai. Kemudian akhir musim hujan sendiri itu sekitar bulan April sampai Mei nanti, akhir musimnya ya. Jadi saat ini kita sudah di periode awal musim penghujan, belum memasuki puncaknya nanti Januari Februari, dan akhir dari musim hujan nanti sekitar bulan April Mei nanti. Oke, artinya kalau kita lihat bulan November ini juga hujannya sudah cukup lebat ya Pak. Berarti bulan Januari Februari diprediksi jauh lebih besar dibandingkan saat ini ya Pak ya. Betul. Kalau dilihat akumulasi dalam 1 hari gitu ya. Jadi tipikal hujan di puncak musim nanti itu hujan bisa terjadi sepanjang hari. Walaupun intensitasnya tidak sama ya. Biasanya yang lebih deras itu antara siang hingga sore hari dan dini hari. Tapi selain itu pagi, siang itu bisa terjadi hujan dengan intensitas yang lebih kecil. Bagi di wilayah pesisir nih Pak, mungkin apa yang perlu diwaspadai? Ya, untuk wilayah pesisir selain cuaca tadi ya, juga gelombang laut. Gelombang laut. Gelombang laut di
selatan Jawa, barat Sumatera, ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Gelombang laut bisa mencapai lebih dari 2,5 meter. Oke, berarti harus waspada ya akan adanya gelombang laut yang terjadi. Pak Fahri, mungkin bisa kasih himbauan juga nih ke masyarakat, apalagi masih dalam situasi hujan lebat dan juga angin kencang. Ini himbauannya untuk kedepannya beberapa hari ke depan dan juga beberapa waktu ke depan ini apa Pak? Ya, yang pertama kita tetap perlu waspada dampak dari cuaca ekstrim ini, yaitu banjir bandang, longsor. Apa mitigasi yang bisa dilakukan? Mungkin kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri dulu ya. Pastikan di rumah itu saluran air dalam kondisi siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu ya. Kemudian untuk mengantisipasi angin kencang, kalau ada pohon yang sudah rimbun ya, udah tua, itu mulai dipangkas gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah semakin sering memeriksa genangan-genangan air di rumah. Karena itu kan bisa menjadi tempat pertumbuhan jentik nyamuk ya. Nah, itu bisa demam berdarah, perlu kita waspadai juga. Nah, kemudian untuk masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang, mungkin bisa menyesuaikan aktivitasnya dengan kondisi hujan gitu ya. Artinya apa ya? Persiapkan pakai payung, jas hujan gitu kan. Kemudian pengendara motor misalnya itu lebih berhati-hati kalau ada genangan gitu kan. Siapa tahu di balik genangan itu ada lubang atau apa, itu kan kita harus lebih waspada, dan tentu ya kesehatan ya. Oke, Pak Fahri, saya lupa tadi tanyain. Hari ini bagaimana Pak kondisi cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya hari ini? Ya, untuk hari ini potensi hujan masih ada, terutama nanti siang ya. Siang hingga menjelang malam itu merata hampir di seluruh wilayah Jabodetabek, tapi intensitas yang lebih tinggi terutama di wilayah selatan seperti Depok, Bogor, itu lebih tinggi intensitasnya. Oke, akan terjadi hujan, tapi paling tinggi di daerah Depok dan sekitarnya ya Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fahri atas informasinya. Nah, itu dia Putri dan juga pemirsa informasi langsung dari pihak BMKG mengenai kondisi cuaca hari ini dan juga fenomena siklon tropis Pedi yang terjadi, dan himbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati karena kondisi ataupun musim hujan ini masih akan terjadi hingga sekitar bulan Maret dan puncaknya akan terjadi pada bulan Januari dan juga Februari. Kembali ke Anda Putri di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan melaporkan langsung dari kantor BMKG. Selamat bertugas kembali Vena.